Baik, perkenalkan nama saya Jos Ronwarau, NIM 114190052 dari Sistem Informasi Lingkungan kelas D. Saya akan menjelaskan mengenai aplikasi penginderaan jauh. Sebelum kita mengenal aplikasinya, kita harus mengerti apa itu penginderaan jauh. Baik, next. Untuk penginderaan jauh sendiri itu dapat kita artikan sebagai ilmu memperoleh dan menafsirkan informasi dari jarak jauh menggunakan sensor yang tidak bersentuhan fisik dengan objek yang diamati. Sensor-sensor yang dimaksud ini dapat kita lihat seperti yang telah diterbangkan ke atas angkasa atau ke langit, itu dapat kita sebut sebagai satelit, di mana satelit-satelit itu akan memproses atau merekam kenampakan yang ada di rupa bumi atau muka bumi ini, sehingga hal tersebut telah terekam dan dapat dijadikan data untuk memberikan informasi di bumi. Next. Baik, untuk aplikasi yang pertama ada di sektor pertanian, di mana untuk peta ini dasarnya dari citra Landsat 8 dan gabungan dari suhu permukaan serta sebaran indeks vegetasi. Jadi tiga hal ini diolah menjadi sebaran kekeringan lahan pertanian Kabupaten Kudus tahun 2015, di mana untuk pembuatan atau dengan adanya citra ini, manfaat yang didapat itu seperti informasi potensi lahan kekeringan yang ada di Kabupaten Kudus serta sebaran lahan kekeringan. Sebaran lahan kekeringan ini dapat seperti persentase atau persenan yang baik untuk dijadikan tempat bercocok tanam. Sedangkan untuk informasi penting ini kita dapat tahu untuk kalau bahwa lahan ini tidak cocok untuk dijadikan sebagai tempat bercocok tanam. Next. Untuk selanjutnya ada penggunaan lahan. Penggunaan lahan di sini ada dasarnya dari tiga hal, yaitu peta administrasi, citra sentinel 2A, dan analisis NDWI atau menggunakan software Envi dan ArchMap. Tiga hal tersebut digabungkan maka menghasilkan citra sentinel 2A Kecamatan Laweyan, di mana untuk manfaat dari citra ini yaitu informasi vegetasi di sekitar dapat kita ketahui, zona lingkungan yang terbentuk atau yang ada itu dapat kita ketahui juga, serta kajian vegetasi yang ada di daerah tersebut dapat kita analisis, beserta upaya dari vegetasi ini atau bentuk mitigasi yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan vegetasi agar peranan sebagai tutupan lahan itu dapat tercapai. Next. Untuk selanjutnya ada di perkotaan, di mana perkotaan ini dasarnya dari citra Landsat ETM Komposit 457, foto udara, dan software GIS. Hal tersebut ditumpang tindihkan atau dijadikan satu dalam satuan sehingga membentuk citra lokasi rekomendasi TPA sampah Kota Surabaya. Dari citra ini dapat disimpulkan atau dapat memberikan manfaat, yaitu kita dapat informasi mengenai karakteristik lahan, kelayakan lahan, serta lokasi rekomendasi TPA yang tepat untuk dijadikan tempat pemrosesan akhir sampah di Kota Surabaya. Next. Oke, mungkin yang terakhir yaitu hutan. Di sini hutan sendiri dasarnya dari citra spot 4 serta modis frame dan modis Indofire, di mana modis frame dan modis Indofire ini dikatakan hampir sama, cuman sama-sama menggunakan citra spot 4, cuman dalam pemrosesannya itu berbeda dari waktunya saja. Dan untuk bentukannya ini dapat kita lihat dari kasus kejadian kebakaran dalam proses validasi hotspot modis. Apa sih yang dapat kita rasakan dari adanya gambar-gambar seperti ini, yaitu pemberian titik hotspot atau rekaman atau data yang diberikan. Jadi kita dapat mengetahui titik-titik mana saja yang merupakan sumber api, di mana kita dapat mengetahui akurasi dari hotspot tersebut setelah kita dapat mendapatkan informasi secara cepat, serta kita langsung dapat mengetahui penanganan kebakaran yang dapat kita lakukan, sehingga penyebaran kebakaran atau sebaran kebakaran tidak membesar terlalu luas sehingga hanya sebagian daerah yang mengalami kebakaran.
Next, berikut referensi yang saya ambil dari 5 hal, yaitu dari Nilasari tahun 2017, Sari tahun 2019, Smith tahun 2006, dan Setiawan tahun 2010, serta Zubaidah tahun 2014. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi pengendalian jarak jauh. Sekian dan terima kasih.